tolong Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf sebagai ketua Robito Alawiyah, ya. Jangan halang-halangi para pencari data fakta yang otentik tentang nasab dzurriyyah Rasul yang sebenarnya. Jangan difitnah kami. Kami bukan berasal dari NAAT loh, ya. Dari Nakobah, Ansab, Auliatis, bukan. Saya dari orang pribumi asli Indonesia Raya. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit dirasa, walaupun pahit didengar. Jadi kitab-kitab ini sudah cukup untuk mementahkan, ya, hujah dari Maktab Ad-Daimi Robito Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi, diberikan keselamatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Semoga pada kesempatan 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa futuh sampai khatam, selesai menjalani ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, dan akhirnya nanti kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkat nilai atau kualitas ibadah kita kepadanya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, tema kali ini untuk meluruskan pemahaman pemutarbalikan fakta tentang kitab Bahrul Ansab. Begitu juga kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, yang mana kedua kitab ini dijadikan sebagai landasan dasar Robito Alawiyah dalam menentukan silsilah nasab mereka sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana menurut mereka Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu benar-benar ada. Ya, ini saya dapat edaran, ya, maklumat dari Maktab Ad-Daimi bahwa, ini saya bacakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami dari Maktab Daimi Robito Alawiyah memberitahukan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dikarang oleh Al-Imam Fakhrur Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah atau abad ke-6 adalah bukan satu-satunya kitab nasab yang menjadi sandaran para ahli nasab. Masih ada kitab-kitab lain yang ditulis pada abad yang lebih awal, seperti 1. Kitab Bahrul Ansab yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Hamiduddin Al-Husaini An-Najafi yang wafat pada tahun 433 Hijriah, abad ke-4. Pada halaman 46 dan 52, beliau telah menuliskan keturunan daripada Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq atau An-Nakib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Nah, ini klaim dari Robito Alawiyah bahwa Ubaidillah itu ada, bukan fiktif. Anak dari Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nomor 2 yang dibuat dasar adalah kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain yang dikarang oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang dikenal dengan nama Ibnu Toba yang wafat pada tahun 478 Hijriah atau abad ke-4. Pada halaman 167 sampai 169, beliau menuliskan tentang keturunan Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin dan menuliskan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq. Semoga tulisan ini dapat menjadi masalah keturunan dari Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Atas perhatiannya dan pemahamannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta tanggal 8 November 2022. Hormat kami Maktab Daimi Rabithah Alawiyah, Tertanda Ketua Harian Ahmad Muhammad Al-Attos, Sekretaris Muhammad Bakir Al-Haddad. Ini saya luruskan bahwa kitab Bahrul Ansab yang dikarang ya oleh Imam Ahmad Amimuddin ya, Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi, itu hidup pada abad ke-10. Tolong dibuka kitab Tabaqatun Nasabin halaman 162. Tabaqatun Nasabin alias generasi ke generasi, dari generasi ke generasi pakar nasab, mulai abad pertama Hijriah sampai abad 15 sekarang. Semuanya lengkap di sini. Termasuk ini biodata dari pengarang kitab Bahrul Ansab yang katanya meninggal wafat pada tahun 433 Hijriah. Leweng lahir aja belum ya, sudah mati. Jadi Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, nah ini pun salah loh, As-Said Muhammad bin Ahmad. Ahmad bin Amiduddin, bukan Muhammad bin Ahmad Amiduddin. Buka ya, Tabaqatun Nasabin halaman 162, nomor nasab atau nomor pakar nasab yang ke-396. Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi Al-Qurnul Ashir, yakni abad ke-10. Lahu Bahrul Ansab, beliau mengarang kitab yang bernama Bahrul Ansab au Al-Musajjarul Kasyaf li Usulis Sadatil Asyraf. Jadi nama kitab Bahrul Ansab itu sama dengan Al-Musajjarul Kasyaf li Usulis Sadah Al-Asyraf. Tubi Abil Qahirah am 1356 Hijriah. Jadi kitab pertama yang dicetak ya, kitab Bahrul Ansab pertama dicetak itu di Kairo pada tahun 1356 alias abad ke-14 Hijriah. Lah, di sini di maklumat Maktab Ad-Daimi ini jelas tidak cocok. Jadi saya minta tolong kepada tim dari Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi. Saya kasih PR jenengan, jangan memalukan. Jangan memalukan. Jadi siapa yang bilang bahwa kitab Bahrul Ansab itu tidak mencantumkan nama Ubaidillah dalam nasab putranya Imam Ahmad? Ya kitab itu sendiri. Jadi di muqaddimahnya atau at-tahqiq ya, muqaddimatut tahqiq halaman 11 kitab Bahrul Ansab ya, itu ada keterangan bahwa wa'tamadal muallifu fi kitabihi hadza, dan muallif pengarang kitab Bahrul Ansab ini bertendensi ya pada hadza katsiran ala kitab Umdatut Thalib. Jadi kitab Bahrul Ansab itu mengambil ibarat-ibarat dari kitab Umdatut Thalib ini. Kitab Umdatut Thalib ini yang mengarang Ibnu Ambah. Ibnu Ambah ini lahir pada tahun 738 Hijriah dan wafat pada tahun 828 Hijriah. Abad ke-9. Umdatut Thalib ini dicantumkan ke dalam kitab Bahrul Ansab untuk mentahqiq redaksi aslinya. Jadi redaksi aslinya itu ya berupa manuskrip, tulisan tangan. Ya, jadi dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1356 Hijriah. Jadi tolong dikoreksi lagi bahwa As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, bukan As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin. Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi ini hidup pada abad ke-10 alias antara tahun 900 ya
beliau meninggal pada tahun 967 Hijriah. Kok ini meninggal pada tahun 437 Hijriah ini piye toh? Wong lahir aja belum kok sudah mati, itu gimana? Ya. Dan di situ tidak ada yang namanya tercantum Ubaidillah, nggak ada. Jadi saya ulangi lagi, mukaddimahnya At-Tahqiq. At-Tahqiq itu yang menyalin ya kitab aslinya Bahrul Ansab ya Al-Mustajarul Kasyaf itu disalin lagi oleh para pengarang ya pada abad setelahnya. Dan para pengantar ya yang menahqiq kitab ini sendiri sudah berkata jelas bahwa kitab ini berdasarkan referensi dari kitab Umdatul Thalib karangan Ibnu Ambah ini. Wa naqala ibaratin katsiratin minal umdah. Jadi muallif Syekh Ahmad bin Amiduddin ini mengambil ya banyak sekali ibarat atau takbir-takbir dari kitab ini. Min duni tasrihi bin naqli anhu, tanpa menjelaskan secara jelas bahwa beliau mengambil takbir dari kitab ini. Jadi diklaim itu ibarat atau takbirnya sendiri. Ini sudah jujur beliau ini. Wa aktsaru ibaratil muqaddimati ma'khudatun min muqaddimati Umdatut Thalib, sama. Jadi muqaddimah-muqaddimah yang ada di dalam kitab Bahrul Ansab itu diambil dari kitab muqaddimahnya Umdatut Thalib karangan Imam Ibnu Ambah. Jadi salah telak kalau kitab Bahrul Ansab dijadikan sebagai rujukan bahwa Imam Ubaidillah itu ada. Lah Imam Ubaidillah itu ada ya, itu baru muncul ketika redaksi aslinya, manuskrip aslinya itu dikoreksi, diorek-oreki itu. Pada salinan abad ke-12 sampai ke-13 Hijriah, baru ada tampil nama pertama Abdullah, baru difahami ya, dimanifestasikan sebagai Ubaidillah, ditafsiri sendirilah gitu. Jadi harusnya manuskrip asli itu nggak boleh dihilangkan, sama seperti kitab Silsilatul Sirrus Silsilah Al-Alawiyah. Ini manuskrip aslinya ditampilkan, nggak dirubah. Jadi ketika ada pohon atau sajarah nasab itu tetap aslinya ditampilkan, nggak boleh dirubah-rubah. Nanti nggak asli lagi, sama seperti di penataran itu di dalamnya itu ada kalung salib ya. Dari mana itu? Terus ada lagi ada lambang logo David Yahudi itu ada ya. Ini manuskrip asli tulisan tangan. Ini harus ditampilkan, nggak boleh diorek-orek ini. Jadi ini kitab aslinya lah. Yang lainnya ini adalah penyalin, diedit lah cara bahasa sekarang itu. Copy paste. Ini aslinya. Ini tulisan aslinya. Nggak boleh dirubah ini. Kalau ini dirubah-rubah ya nggak asli lagi, nggak otentik lagi datanya. Ini yang terjadi pada kitab Bahrul Ansab. Katanya disebutkan di halaman 46 dan 52, beliau telah menuliskan keturunan dari Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq atau An-Naqib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya. Disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Nggak ada Ubaidillah. Itu tambahan sendiri, salinan ya, disalin lah. Bentuk salinannya ini sudah bentuk salinan ini. Yang ini salinan abad 12, 13, 14. Kalau yang aslinya ini tulisan aslinya. Jadi nggak boleh manuskrip itu diopo-opo, itu nggak boleh, diotak-atik nggak boleh. Harus ditampilkan aslinya baru disalin. Kalau mau ngedit ya ngedit ini aja, jangan ngedit yang awal. Yang menahqiq ya, atau memberi pengantar pada kitab Bahrul Ansab itu ya, di sini juga menyatakan di dalam halaman 10, Wasayyidu Syamsuddin Muhammad mu'allif hadzal kitab, dan Sayyid Syamsuddin ya, biasa di dalam dunia Arab itu ada gelar nama-nama laqab ya, panggilan-panggilan lain, yaitu Muhammad ya. Mu'allif hadzal kitab, karena
nakobiyan bisuro. Jadi pengarang kitab Bahrul Ansab ini adalah seorang nakobah di daerah Suro. Walam aksur, dan saya tidak pernah menemukan ala tarikhi wiladatihi. Sebenarnya Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin ini tidak ditemukan tarikh atau sejarahnya pada saat hari kelahirannya ataupun hari wafatnya. Walam aksur ala tarikhi wiladatihi wala wafatihi walakin yadharu mimma tawi kitabihi hadza annahu asya ila hawalai sanati 900 Hijriah. Tetapi sudah jelas pada muatan kitab Bahrul Ansab ini ya, bahwa jelas beliau pengarangnya hidup antara tahun 900-an, artinya 900 tahun lebih. Dan di dalam kitab yang lain diterangkan bahwa beliau wafat pada tahun 967 Hijriah. Jadi abad ke-10. Jadi kitab Bahrul Ansab ini kitab yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi Al-Qarnul Ashir. Lahu Bahrul Ansab au Al-Musajjarul Kasyaf li usuli Sadatil Ashraf tubi abil Qahira am 1356 Hijriah. Dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1356 Hijriah alias abad ke-14. Jadi jangan katakan pengarang kitab Bahrul Ansab ini meninggal tahun 433 Hijriah, abad ke-4. Lahir aja belum kok sudah mati, itu bagaimana? Oleh sebab itu mohon Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi referensi. Jadi jangan bosan-bosan, namanya belajar kok. Kalau nggak ketemu, kalau mentok ya harus mengalah. Gitu. Ini bukan perang loh, kalah menang loh ya, tapi ini argumentasi, diskusi. Jadi jangan sampai marah loh ya. Semuanya baik. Pendukung fanatiknya Habib juga jangan marah. Ini berdasarkan fakta. Buya Yahya juga jangan bela-bela. Kalau salah kok dibela. Habib Bahar Sumet itu juga rekan seperjuangan ketika nyantri di Darul Lughah wa Dakwah Raji. Bangil ya enggak, ya jangan begitulah. Adillah terhadap diri sendiri dan orang lain. Buya Yahya, saya sarankan jenengan untuk diam kalau jenengan bukan ahli nasab. Ya, kalau jenengan mau mengakurkan, ya ayo kita jujur-jujuran. Kita ini dituntut untuk jujur gitu. Di abad keterbukaan ini kita harus terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sekelas saudara saya Imam Buya Yahya juga harus mendukung kami harusnya. Jangan dukung Habib Bahar dan teman-temannya. Jadi tolong dibuka Buya Yahya ya, kitab-kitab yang lama termasuk Umdatul Thalib, Al-Fakhri juga dibuka, tolong ya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini sudah jelas. Dulu itu Maktab Ad-Daimi ini selalu memakai dasar ini. Tapi setelah banyak orang yang tahu, ternyata Ubaidillah itu tidak ada. baru berkiblat ke Bahrul Ansab sama Abnaul Imam. Dulu juga Maktab Ad-Daimi juga fanatik dengan Tahdhibul Ansab karya Imam Abdul Hasan Ubaidillah ini. Tapi setelah tahu, masyarakat tahu, baru lari cari pembenar lain di kitab yang lain. Lah, cari yang lain itu juga harus yang benar lah, gitu loh. Yang teliti, yang jeli, yang hati-hati, jangan dipublikasi kalau belum pasti, kan begitu. Ya, ini kok sudah dipublikasi, padahal ini salah. Ya memang al-insan makhlukul khata' wa nisyan. Setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kesalahan. Memang tak ada gading yang tak retak, memang sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga, ya. Tak ada kejahatan yang sempurna, ya. Dan sepandai apapun menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Sebab itu saya nggak ngelokno, wong poso-poso kok ngelokno. Ya ayo belajar bersama. Mohon disadari dan difahami oleh para pengikut dan jamaah fanatik ya, para habib, untuk menyimak apa yang saya sampaikan ini. Sekarang ini sudah zaman canggih sekarang. Kitab Bahrul Ansab yang asli itu sekarang bisa diedit covernya. Bahrul Ansab itu covernya itu memang tulisannya yang wafat pada tahun 433 Hijriah. Siapa yang bikin cover itu? Ada dua cover. Yang cover asli itu wafat tahun 967. Kok iso beda? Nah, ini kan saking pinternya permainan yang menggiring opini publik ya.
Nah, ini namanya kebohongan. Jangan bohonglah, jujur apa adanya. Terus nomor 2, ya. Nomor 2 ini yang dipakai oleh Maktab Adimi Robito Alawi adalah dasarnya kitab Abnaul Imam di Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain. Dikarang oleh Abdul Mu'ammar Yahya bin Muhammad yang terkenal dengan nama Ibnu Toba. Benar memang wafatnya pada tahun 478. Nah, ini saya lihat. Beliau termasuk nasabah abad ke-5. Bersama dalam kitab Tobaqatun Nasabin. Kita lihat dulu. Ibnu Toba, halaman 103, nomor pakar nasab 238. Yahya bin Muhammad bin Toba al-Alawi al-Hasani, wafat tahun 478. Benar, Ibnu Toba benar wafat pada tahun 478 Hijriah. Halaman 103. Benar. Pada halaman 167 sampai 169, beliau menuliskan tentang keturunan Ja'far bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin dan menuliskan Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada. Jadi Abdul Mu'ammar itu tidak pernah menyebutkan ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Ini manifestasi dari pemahaman 4 ulama penahkiknya. Judulnya pun judul palsu sebenarnya. Jadi ada sistem pencantolan nama Ubaidillah oleh ulama abad 12 sampai ulama abad 13. Judulnya aja sudah palsu. Mohon maaf, tolong dikoreksi lagi. Kitab ini aslinya itu cuma 20 halaman, enggak banyak itu. Jadi kitab ini ditahqiq oleh yang pertama Ibnu Sodaqoh Al-Khalabi Al-Warraq. Yang kedua Abul Aun As-Sifari. Yang ketiga Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi. Beliau wafat tahun 1350, abad 14. Dan Habib Yusuf Jamalulail, keturunan Ba'alawi sendiri. Jadi mereka berempat itu menambah-nambahi nama sesuai dengan zaman 4 ulama tersebut. Jadi Habib Yusuf Jamalulail ini hidup pada abad 13. Jadi Ibnu Sodaqoh ini menambahi, dituliskan di situ sendiri di Muqaddimatut Tahqiqnya bahwa Ibnu Sodaqoh menambahi banyak nama dalam silsilah nasab setelah masanya Ibnu Toba meninggal. Jadi kitab ini sudah banyak ditambah-tambahi dari kitab Ibnu Amba, sama. Jadi ngambil dari kitab ini Umdatut Thalib ini. Jadi kitab Abnaul Imam ini diambil dari sini, ditambah-tambahi sendiri. Jadi ada skema di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah kan jelas. Halaman 117 ya. Halaman 117 itu sudah sore ya. Imam Fakhrur Razi itu menerangkan. Jadi di situ Imam Fakhrur Razi menyebutkan bahwa (127) ya. 127 kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmad al-Ibkhiyatu al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Ramlah wal Husain aqibuhu bini Sabur. Waqtalata nasabu waladil Husaini hadza bi waladil Husaini bin Muhammad Asy-Sya'rani bin Ali al-Uraidi. Jadi putranya Imam Ahmad al-Muhajir yang diklaim sebagai ayahnya Ubaidillah itu cuma ada 3. Yang pertama yaitu Muhammad Abu Ja'far berketurunan di daerah Roy, Iran, dan Ali bin Ramlah daerah Palestina, dan Husain di Aqibu bin Sabur. Jadi ada 3 dong. Ada 3 dong. Jadi nggak ada yang namanya Ubaidillah, nggak ada.